Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, anak-anak, untuk pertemuan pertama hari ini, sengaja saya isi dengan pertemuan melalui meeting ya, tim. Untuk agar kalian tahu siapa sebenarnya guru prakaryanya dan kalian merasakan pertemuan pada hari ini seperti layaknya sekolah. Ya, anak-anak langsung saja untuk prakarya. Aspek yang saya gunakan masih sama seperti kelas 1, yaitu kerajinan. Nah, kerajinannya pada kelas 2 ini adalah kerajinan bahan lunak. Di kelas 1 belajar mengenai limbah lunak. Untuk kelas 2 limbahnya sudah dihilangkan. Jadi kalian belajar mengenai kerajinan bahan lunak, tidak lagi limbah. Namun untuk bahan yang baru pun bisa digunakan. Ya, saya kira semuanya sudah bisa melihat di layar. Itu ada judulnya, yaitu kerajinan bahan lunak. Langsung saja kita mulai slide-nya. Pengertian dari kerajinan bahan lunak sendiri. Yaitu kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, empuk, lembut, dan mudah dibentuk. Ya, jadi yang namanya lunak, ya saya kira kalian sudah belajar mengenai lunak dan keras. Kalau lunak berarti dia tidak keras, kalau keras dia tidak lunak, gitu ya. Nah, kalau lunak pun bahannya itu mudah sekali dibentuk tanpa menggunakan suatu alat. Nah, tetapi kalau keras itu kita harus menggunakan entah itu palu, entah itu pisau, entah itu yang lainnya, gitu ya, yang bisa mengubah suatu bentuk tersebut dari keras menjadi bentuk yang menarik. Itu menggunakan alat yang ekstra untuk mengubahnya. Nah, sementara bahan lunak itu bisa kita bentuk dengan mudah, bahkan tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan bisa. Kemudian sebentar, ini jaringannya Untuk selanjutnya, kerajinan bahan lunak dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan dari bahan lunak yang alami, dan yang kedua adalah kerajinan dari bahan lunak yang buatan. Untuk yang pertama, kita bahas mengenai alami. Untuk alami dan buatan, saya kira di kelas 1 kita sudah pernah membedakan bagaimana yang alami dan bagaimana yang buatan. Yang namanya alami, dia pasti berasal dari
alam, dan pengolahannya pun tidak dicampur dengan zat-zat yang dapat merubah suatu. Jadi di sini pengertian kerajinan dan jaringannya sepertinya jelek sekali anak-anak. Ya, halo, bisa mendengar? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang kedua, kerajinan bahan lunak buatan. Namanya saja buatan, berarti dia sengaja dibuat oleh manusia, bukan pure dari alam, gitu ya. Jadi kerajinan bahan lunak buatan, yaitu pengertiannya adalah kerajinan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan hasil pengolahan dengan zat kimia atau yang tidak berasal dari alam. Nah, anak-anak, meskipun bahan dasarnya alami, tapi ketika sudah tercampur dengan zat kimia, maka bahan tersebut sudah tidak lagi alami, melainkan dia sudah masuk dalam kategori bahan lunak buatan. Bisa dipahami ya? Next. Ya, sebelum lanjut, yuk tonton dulu. Jangan lupa klik di video ya. Nah, anak-anak, di sini nanti kalian akan saya berikan untuk PowerPoint-nya yang berisi materi ini. Nah, ketika ada tayangan sebelum lanjut, yuk tonton dulu. Jangan lupa klik di video ya. Kalian silakan klik bagian play-nya, tengah merah itu yang ada segitiganya. Nah, nanti kalian bisa mencobanya ketika sudah saya berikan PowerPoint-nya, gitu ya. Nah, nanti ini diklik saja. Di sini sekarang tidak saya tampilkan karena nanti suaranya akan rancu. Maka silahkan nanti dibuka sendiri. Video ini wajib dibuka karena setelah video ini kalian akan mendapatkan pertanyaan dari saya. Nah, ini di slide selanjutnya itu ada pertanyaan. Coba lihat apa pertanyaan guru-guru. Diklik ya. Nah, ini untuk tulisan mari menjawab yang di dalam tanda panah kuning itu, silakan kalian klik untuk membuka formulir pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaannya bentuknya adalah formulir seperti Google Form yang biasa kalian gunakan untuk tes. Ya, untuk tes semester 2 kemarin kan sudah menggunakan Google Form lancar. Nah, ini saya harap kalian juga bisa mengisi dengan baik. Caranya diklik tulisan mari menjawabnya ini. Oke, bisa ya nak ya. Nah, setelah pertanyaan itu selesai kamu jawab, jangan lupa kembali ke PowerPoint lagi karena materi belum selesai. Kita lanjutkan untuk contoh-contoh bahan lunak alam dan buatan. Di sini tulis mencantumkan tidak banyak, maka kalian bisa mencarinya melalui Google atau melalui Google. Nah, ini contohnya tadi ya. Contoh bahan lunak alam yaitu tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Bahan lunak buatan contohnya adalah polymer clay, wood,
fiberglass, lilin dan sabun, dan parafin. Nah, untuk gambar-gambarnya di buku paket kalian juga sudah ada, silahkan dibuka nanti bukunya. Oke ya. Kemudian selanjutnya itu jenis-jenis kerajinan menurut manfaatnya. Ya, jadi kerajinan tidak hanya sebagai pajangan saja, namun memiliki manfaat yang lain. Satu, kelengkapan busana. Dua, kelengkapan suatu benda. Tiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Empat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Jadi contoh satu, maksudnya bagaimana Bu? Ya selain untuk pajangan, ternyata kerajinan itu punya manfaat lain. Contohnya saja satu saat kelengkapan busana. Kerajinan itu bisa berbentuk kalung atau gelang atau jam tangan atau anting. Itu merupakan kelengkapan dari busana. Ketika kalian menggunakannya, maka tampilan kalian akan terlihat lebih menarik. Itu contohnya. Di buku kalian sudah ada, silahkan dibaca-baca. Kemudian untuk prinsip dari manfaat kerajinan bahan lunak ada menambah keindahan. Nah, seperti tadi prinsipnya membuat kalung itu apa? Oh, agar keindahan dari pakaian saya terlihat lebih indah lagi. Kemudian yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Empat, sebagai pertanda atau simbol. 5, dibuat khusus sesuai benda aslinya. Atau kalian membuat kerajinan itu hanya untuk meniru, menjiplak, menduplikat. Nah itu ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai bagian dari karya seni. Itu kurang lebih karya seni. Oke anak-anak, itu adalah prinsip dari manfaat kerajinan bahan lunak. Semua materi ini please ambil dari buku yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Maka dari itu, silakan kalian lebih banyak membaca lagi melalui buku tersebut. Nah, selanjutnya, sampai sini dulu ya. See you next week, my student. Nah, berarti ini adalah slide terakhir. Anak-anak, untuk materi memang hanya sedikit karena pembatasan waktu yang hanya 1 jam. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kalian membuka buku, membacanya, dan memahaminya. Boleh juga mencari-cari di internet. Gitu ya. Oke, sebelum Bu tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, buka mikrofonnya. Halo Bu. Soalnya ya? Mana Bu? Gimana? Soal. Lebih keras lagi ya, Tina? Yang mau bertanya silahkan langsung kasih menanyakan. Java, apakah ada yang ditanyakan? Nah, ini ada yang bertanya lewat obrolan. Ada soal, Bu? Ada. Tadi di slide keempat, kalau tidak salah. Nah, ini. Ini ya, coba di layar itu. Mari menjawab. Dari
saya. Jadi setelah ini nanti rekaman pembelajaran akan saya berikan melalui Google Classroom beserta dengan PowerPoint yang bisa kamu baca dan kamu klik. Kalau sekarang ini kan kalian tidak bisa mengklik yang ada di layar kalian. Dan maka nanti akan saya berikan materinya. Kemudian kalian buka di dalamnya. Kalian slideshow ya. Ini kan PowerPoint. Kalian dulu. Nanti sampai mari menjawab ini keluar tangannya, langsung diklik. Nah, ini tidak ditampilkan formulirnya karena kalau ditampilkan itu tidak muncul di layar kalian. Paham? Nah, oke. Ya, ya, ada yang lain lagi? Boleh berbicara langsung, boleh melalui obrolan. Nah, ada? Ini ada tugas dari sekolah. Oh iya. Iya ya. Ya, cukup ya. Saya kira tidak ada yang bertanya. Maka pertemuan untuk meeting hari ini kita akhiri. Silakan nanti paling lambat jam 2 ya. Jam 2 akan saya kirimkan melalui Google Classroom. Kemudian untuk formulir pertanyaannya paling lambat dikumpulkan hari ini jam 23.59. Tidak perlu ke sekolah karena kalian mengisinya secara online. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Boleh meninggalkan ruang kelas. Terima kasih.